Oke, selamat malam teman-teman. Karena udah 8 lewat 10, paling kita mulai aja ya untuk sesi hari ini. Jadi untuk sesi hari ini sebenarnya kita bakalan ada di sesi ke-6. Nah, ini kan tanggalnya 5 Maret ya. Cuman karena sesi minggu lalu hari Senin aku sempat skip sekali karena lagi kurang enak badan, jadi kita mundur satu sesi jadinya sesinya. Sesi hari ini kita masuk di sesi 6 SQL built-in function. Nah, sebenarnya ini terlalu dikit kalau dilihat. Jadi, jadi nanti aku ada tambahin beberapa data lagi. Oke, paling kita mulai aja. Nah, tapi sebelum aku mulai, ada yang mau ditanya dulu nggak dari sesi kemarin? Kalau nggak ada, aku mulai aja ya sesi hari ini ya. Oke, kalau nggak ada, kita mulai aja. Jadi, hari ini kita bakal belajar SQL built-in function. Apa sih SQL built-in function? Adalah sekumpulan function yang sudah pre-built atau sudah dibuat oleh SQL. Function function ini kita siap pakai. Bisa langsung kita pakai gitu. Oke. Nah, paling sebelum itu biar kita nanti lebih gampang nih belajarnya, paling aku mau bikin dulu tabel. Anggaplah nama tabelnya customer. Ini aku send aja query-nya biar kita nggak ngulang lagi. Karena ini materi sesi 2 harusnya. Nah, ini kalian copy aja. Ini jadi nanti sebagai data dummy kita untuk kita belajar SQL built-in function-nya hari ini. Oke, ya boleh di copy aja yang aku send. Kalau udah kalian execute. Oke, udah aku buat tadi ya. Oke, ada yang atau kalian ada kendala nggak buka SQL-nya, SQL servernya? Oke, aman ya. Kalau aman, kalian boleh insert, abis itu kita insert aja datanya. Kita pakai data dummy lagi. Yang aku kirim juga, oke? Ada yang baru datang ya. Ini aku kirim lagi aja query-nya yang dari atasnya. Oke, jadi hari ini kita bakal belajar SQL built-in function. Cuma untuk mempermudah kita belajar, kita pakai data dummy ini dulu, oke? Kalau udah, kalian boleh select dulu datanya di old customer. Apakah data di old customer ini sudah masuk atau belum? Nah, kalau kayak gini udah masuk, berarti sudah selesai data migration-nya. Kita bisa lanjut ke SQL built-in function. Oke, ada yang ketinggalan dulu nggak sebelum aku lanjut?
Oke, aman ya semua ya. Kalau udah, kita lanjut aja ke yang pertama, string manipulation. Oke, string manipulation adalah function yang kita gunakan untuk memanipulasi string atau kalimat yang ingin kita select. Gini, oke? Jadi contohnya apa? Kita bisa misalkan ngubah huruf gede jadi huruf kecil semua, bisa ngetrim, bisa lain-lain lah. Nanti bakal kita coba bahas. Tapi disclaimer dulu, kita nggak mungkin bahas semua built-in function yang ada. Cuman nanti yang bakal aku bahas yang kira-kira bakal sering kepake atau kayak fungsinya banyak dipakai lah, gitu. Oke? Nah, kita lanjut aja ke yang pertama. Satu, kita bakal coba yang namanya upper. Upper. Untuk mengubah huruf kecil menjadi huruf besar. Oke? Contoh, aku mau select name ya. Aku mau select name, cuman kalau kalian lihat name ini kan ada yang huruf gede, ada yang huruf kecil. Aku mau select jadi upper semua. Berarti caranya kita pakai upper. Apa nama kolomnya? Nama kolomnya name from all customers. Sekarang kalau misalkan kita select, nah sekarang jadi semuanya ke caps. Oke. Nah aku as upper name. Nah, aku select dua-duanya ya biar kelihatan before and after. Nah, yang kanan originalnya, yang kiri yang udah kita upper. Jadi hurufnya huruf gede semua gitu. Oke. Lanjut, masih gampang ya upper ya. Ini juga temennya upper, lower untuk mengubah huruf besar ke huruf kecil. Oke. Caranya masih sama, select lower name as lower name. Oke, sekarang kalau kita select lagi, nah kalian lihat yang kanan. Yang kanan J sama D-nya gede, J sama S-nya gede, M sama B-nya gede. Tapi pas sudah masuk, habis kita lower semua jadi huruf kecil. Itu untuk function lower. Oke, ada yang mau ditanya? Aku rasa masih gampang, masih aman ya sampai sini ya. Sebelum aku lanjut, ada yang mau ditanya dulu? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Habis itu ada yang namanya learn. Learn untuk menghitung berapa banyak karakter yang ada pada yang ada suatu string. Oke, contoh, aku mau hitung setiap name itu ada berapa sih karakternya. Oke, kita bisa aja berarti select, len, isinya name, from all customer. Sekarang kalau misalkan kita select, nah, kita bisa kelihatan nih, aku select sama name-nya. Nah, John Doe ada 8 karakter, bener nggak? Kita coba hitung ya. Kita keluarin si John Doe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bener ya, spasi juga dihitung sebagai karakter karena karena spasi memiliki nilai ASCII tertentu juga, makanya dia tetap dihitung sebagai karakter. Oke, berarti terbukti ya untuk John 2 ada 8 karakter, John-nya 4,
spasi 5, 6, 7, 8. Makanya lennya panjang panjang katanya ada 8. Oke, aman sampai sini? Aman ya. Kalau aman aku lanjut. Ada sekarang yang namanya lagi get date. Oke, ini untuk mengambil tanggal waktu sekarang lah ya. Waktu tanggal sekarang saat di sekarang saat dieksekut. Oke, berarti kita bisa langsung aja select get date. Oke, sekarang kalau misalkan kita execute, dia akan nampilin jam sekarang. Oke, sampai tahap ke millisecond. Oke, aku select lagi misalkan, aku keluarin lagi. Nah, ini udah berubah ya. Tadi detik 13,4, detik 21,107. Dia akan ngambil sampai tingkat akurasi millisecond. Oke, oke, sampai get date aman ya. Ya aman harusnya. Aman ya. Kalau udah aman, kita lanjut ke yang agak bukan susah sih, agak mungkin agak seru dikit nih. Oke, kita masuk ke function apa dulu ya? Right dulu deh ya. Right and left. 5. Right, right, right. Untuk mengambil n karakter dari kanan. Oke, contoh, aku mau ambil 4 karakter dari kanan. Ini bisa. Contoh, select name as original name. Ini nggak usah diikutin nggak apa-apa ya. Terus misalkan aku mau ambil 5 huruf dari kanan. 5 karakter dari kanan deh. Berarti aku bisa tulis saja right. Apa yang mau kita ambil name? Kita mau ambil berapa? Kita mau ambil 5 karakter. Berarti kita bisa tulis right, name from old customer. Oke. Jadi artinya right name, 5 ini kita mau ngambil name 5 huruf pertama dari kanan. Oke, sekarang kalau aku select, oke, kalau aku select, nah ini 5 huruf, 5 karakter pertama ya. 5 karakter pertama dari kanan Smith, 5 karakter pertama dari kanan Brown, 5 karakter pertama si John Doe adalah N2. Kenapa? Karena ingat ada spasinya. Spasi dihitung sebagai karakter juga. Gitu. Oke. Terus dia ada temennya juga. Left untuk mengambil N karakter dari kiri. Oke. Misalkan aku mau select name as original name dan aku mau ambil 5 dari kiri. Name, 5. Cara makainya sama persis kayak right, cuman bedanya satu dari kanan, satu dari kiri. Karena aku select, nah ini udah 5 karakter. Kenapa kelihatannya ini cuma 4 karakter? Karena itu dia ada spasinya juga. Kalian boleh, kalau mau tes, boleh keluarin. Kalian paste, nah ini ada spasinya nih. Dihitung sebagai satu karakter. Oke, nangkep ya. Oke, dua terakhir untuk string manipulation sebelum kita next. Yang L trim. Oke, L trim adalah left trim. Artinya kita mau menghilangkan spasi
dari kiri sampai dia ketemu karakter non spasi pertama. Contoh, aku mau select L trim, misalkan ini aku eh, spasi banyak Devin, misalkan gini ya. Oke, sama kita select, kalian lihat perbandingannya ini. Sorry, spasi panjang Devin. Sekarang kalau misalkan aku select kayak gini, nah ini kelihatan ya. Select kan bawah, depannya ada spasi panjang, tapi selekan yang pertama spasinya hilang, gitu ya. Nah, ini nggak boleh nih, misalkan spasinya ada di belakang, ini nggak bakal ngaruh. Oke, ini kalau kita copy, nah ini masih banyak spasi. Karena L trim dia cuma akan motong dari kiri, bukan dari kanan. Oke, kalau mau motongnya dari kanan spasinya, kita pakai namanya R trim, motong spasi dari kanan. Select L trim, select. Nah, oke. Yang bawah aku copy, ada spasinya. Yang atas aku copy, spasinya nggak ada. Gitu. Oke, aman? Oke, aman ya. Nggak ada yang mau ditanya ini? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, kita lanjut ke regex P dulu. Ada yang mau ditanya dulu sampai sini sebelum kita lanjut ke regex P? Nah, sebenarnya untuk built-in function masih banyak banget. Cuman sisanya mungkin kalian bisa explore sendiri. Atau nanti kalau misalkan kita masih ada waktu lumayan lebih, aku bakal bahas lagi beberapa built-in function untuk misalkan angka, untuk date, dan lain-lain gitu ya. Oke, kita lanjut ke regexp dulu. Regexp atau sebenarnya kependekannya adalah regular expression. Expression adalah sequence sequence dari karakter yang mendefinisikan untuk pencarian pattern. Oke, pattern pada suatu string. Oke, cari pattern pada suatu string. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, kita bisa misalkan kita mau cari sesuatu yang mengandung huruf D misalkan, atau mau mencari sesuatu yang belakangnya gmail.com. Nah, ini kita bisa ngedefine dia dalam regexp. Oke, nah mungkin biar nggak bingung, kita coba langsung aja. Tadi kita pakai data yang udah ada aja ya dari old customer. Misalkan begini, belakangnya kan mereka tulisannya at old mail ya. Nah, misalkan begini, aku mau cari yang emailnya belakangnya at oldmail.com. Oke, caranya gimana caranya? Kita bisa select all from old customer where email, where tetap ya conditionnya, where email like. Nah, kita bisa pakai persen-persen. Sorry, jangan persen-persen. Jadi, persen apa? Persen menandakan bebas ya, bebas. Berarti kalau misalkan aku tulis persen, habis itu baru name misalkan, artinya kita mau cari yang belakangnya, paling belakangnya name, tapi depannya bebas. Oke, contoh kalau misalkan sekarang aku balik name persen, kita mau cari yang
paling belakangnya persen, sorry, paling depannya name, paling belakangnya bebas. Gimana kalau persen-persen? Berarti artinya di string tersebut harus ada name. Mau posisinya dimanapun, yang penting harus ada name. Berarti kalau misalkan tadi aku mau yang belakangnya oldmail, berarti depannya kita bisa kasih persen, persen oldmail.com. Karena depannya bebas, yang penting belakangnya oldmail. Oke? Ketemu. Oke, misalkan aku ubah. Kita lihat masih ketemu atau enggak. Nah, enggak ketemu ya, karena belakangnya aku ubah. Misalkan typo nih, D-nya double. Gitu. Oke. Contoh, aku mau cari semua email yang, oke, mungkin biar kita bisa ada variasi, kita ubah-ubah deh. Oke, kita ubah-ubah. Nah, sekarang misalkan aku mau cari yang, nah kita tes dulu deh yang ini. Yang belakangnya oldmail sekarang cuma satu, si John Doe. Misalkan aku mau cari yang mengandung at dimanapun posisinya. Berarti kita bisa cari select all from all customers where email like at. Nah, karena semuanya ada at, semua bisa masuk. Contoh lain, mau cari eh, semua nama yang mengandung huruf G, M, B. Misalkan gini. Berarti caranya gimana? Ada yang mau coba? Ada yang mau coba nggak sebelum aku jelasin? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut aja ya. Berarti tadi semua nama yang mengandung JMB, berarti kita bisa aja select all from all customers where name like, kita tetap kasih persen-persen. Nah, sekarang misalkan tadi JMB, kita nggak usah J, M, B. Tapi kita kasih kurung siku aja, kita tulis aja semua JMB. Kayak gini. Nah, sekarang semua yang ada J, ada M, dan ada B akan keluar. Contoh, aku mau ngeluarin yang cuma ada W atau S. Berarti yang ada W itu kan Mike Brown, yang ada S Jan Smith, John Doe harusnya nggak keluar ya. Kalau aku posisinya kayak W sama S. Kita coba select. Nah, sekarang si John Doe nggak keluar. Yang keluar cuma si Jan Smith sama Mike Brown. Karena sama-sama ada W atau sama-sama ada S. Gitu. Oke. Ya, ada yang mau ditanya sampai regex P? Oh, satu lagi. Hmm, misalkan mau cek yang habis ini mau cek yang misalkan angka ya, angka only. Berarti kita bisa pakai select all from all customers where email like angka doang, berarti 0 sampai 9. Kita select, nah nggak ada karena memang email kita semua nggak ada yang mengandung angka, makanya ini nggak jalan gitu. Itu untuk contoh regex P. Ada yang mau ditanya?
Sebelum kita lanjut ke transaction, untuk exist nanti ya, akhir aja. Nanti aku tambahin sekalian built-in function yang lain. Itu exist harusnya masuk built-in function, cuma tadi ketinggalan. Kita masuk ke transaction ya, kalau nggak ada yang mau ditanya. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, kita masuk ke transaction. Transaction adalah suatu protokol yang memungkinkan kita untuk melakukan rollback atau mengulang sebuah transaksi yang sudah kita lakukan. Oke, transaction diawali dengan begin transaction atau begin tran. Contoh begini, kita begin transaction, begin transaction. Nah, apapun code yang di bawah begin transaction ini belum pasti. Masih bisa di rollback sampai di commit. Oke. Nah, untuk mengakhiri transaction ada dua cara. Yang pertama, rollback untuk mengembalikan semua hasil, semua proses yang terjadi di begin di transaction. Jadi mau insert, mau update atau apapun itu semua akan di cancel kalau kita rollback. Oke. Nah, atau cara kedua menggunakan commit untuk finalisasi query yang ada di begin transaction. Oke. Terus gunanya apa sih? Gunanya dari transaction jika terjadi kesalahan atau error bisa di rollback. Kalian bayangin begini, aku punya 3 proses, empat ya udah 4 proses. Proses 1, proses 2, proses 3, proses 4. Ini proses terpisah. Contoh, proses 1, oke, jalan. Insert tabel. Proses 2, oke, jalan update tabel. Ternyata pas proses ketiga, error. Apa yang terjadi kalau kita nggak pakai begin transaction? Kalau kita nggak pakai begin transaction, proses 1 dan proses 2 yang sudah di-insert dan update tidak bisa dikembalikan ke state sebelum adanya transaction. Tapi kalau misalkan kita kita udah pakai begin transaction, misalkan pada proses ketiga error, proses pertama dan proses kedua akan dikembalikan sebelum dia insert dan update. Kalau kalau pakai begin trans, proses 1 dan proses 2 akan dikembalikan ke state sebelum terjadinya transaction. Oke, bingung? Ada yang bingung nggak untuk transaction ini? Atau udah paham semua? Oke, aman? Oh, ada chat sebentar. Masih bingung kok. Kamu bingung yang mana?
Bingung di yang mana nih, Pet? Kalau Pet, dari awal transaction. Oke, transaction ya. Oke, aku ulang transaction. Jadi, transaction, misalkan tadi aku punya proses satu, proses 2, proses 3, proses 4 nih. Kalau misalkan aku nggak pakai transaction, ketika kan dia akan jalan sekuensial nih dari atas, proses satu, proses 2, proses 3, proses 4. Misalkan proses satu, oke, jalan aman, insert table. Proses 2 update table, proses 2 jalan, proses 2 update table. Tapi pas proses ketiga ada unhandled error. Ketika di proses 3 ada unhandled error, kalau nggak pakai begin transaction dan rollback, proses satu dan proses 2 yang tadi udah di-insert dan di-update nggak bisa dikembalikan ke state sebelum terjadinya proses satu dan proses 2. Sedangkan eh, di dalam SQL kita punya prinsip namanya ACID. Oke, ACID ini aku nggak tahu kalian udah belajar atau belum, cuman ACID itu atomicity, consistency, isolation, dan durability. Oke, ini konsep dari database. Nah, ini tuh ada atomicity. Kalau atomicity itu kan istilahnya tidak dapat dipisahkan ya. Sesuatu proses harus dijalankan sepenuhnya atau tidak sama sekali. Nah, oleh karena itu kita butuh yang namanya transaction. Anggap proses satu sampai proses 4 ini kan suatu proses yang utuh. Oke, proses satu sampai proses 4 merupakan satu proses yang utuh. Kalau kita lihat dari teorinya atomicity, suatu proses harus dijalankan sepenuhnya atau tidak sama sekali. Artinya apa? Artinya sebuah proses, proses satu, 2, 3, 4, karena ini dalam suatu proses, harus dijalankan semuanya, satu, 2, 3, 4, sepenuhnya, atau tidak sama sekali. Tidak sama sekali ini, misalkan proses 3 ini error, tidak dapat dijalankan, proses satu dan proses 2 juga tidak boleh dijalankan. Makanya kita pakai rollback untuk mengembalikan proses satu dan proses 2 di cancel gitu. Jadi yang tadi udah di insert ke table nggak jadi di insert, yang udah di table nggak jadi di insert. Jadi kita bisa menjalankan teori atomicity. Proses harus dijalankan sepenuhnya atau tidak sama sekali. Oke, misalkan gini ya, submit data akan jalanin proses satu, bilangnya tas lah ya. Tas satu, tas 2, tas 4. Jadi misal satu proses submit data, tas satu aman, tas 2 aman, tas 3 error. Tas satu dan 2 harus dikembalikan ke state sebelum terjadinya transaksi. Makanya di Atomicity ada suatu proses dijalankan kalau nggak semuanya secara utuh yang nggak sama sekali gitu. Oke, masih bingung nggak, Pet? Atau yang lain masih bingung nggak untuk transaction? Oke, paham, thank you. Oke, sama-sama. Oke, lanjut. Kita mulai prosesnya ya. Nah, tadi di atas kita ada create new customer. Sekarang aku mau migrasi, contohnya ya, aku mau migrasi data dari old customer menjadi new customer. Tapi sekarang kita akan pakai begin transaction. Oke, kata kuncinya adalah begin transaction. Oke, insert kita insert aja ke tabel baru, insert into new customer. Oke, ID, dia ada tabel ID, ada name, ada email, dan ada phone number.
Oke, datanya apa? Salah, datanya dari yang lama. ID, name, email, phone dari old from old customers. Nah, contoh di bawah kita bisa pakai rollback. Oke, kita kalian boleh lihat perbedaannya. Insert into new customer. Oke, sekarang kita execute. New customer harusnya masih kosong. Oke, new customer masih kosong. Tapi setelah di-insert, dia harusnya akan ada datanya. Nah, aku pakai bikin transaction, di bawahnya aku kasih rollback. Artinya apa? Artinya, untuk new customer, setelah di-insert, akan digagalkan melalui proses rollback. Kalian boleh cek abis ini. Aku coba execute. Oke, aku execute sampai bikin transaction sampai rollback. Kita execute. Oke, cannot explicit value identity bla bla bla. Oke, sorry, ID-nya aku set sebagai identity, nggak boleh di. Nah, kalian lihat, sebelum terjadinya kita insert select all from new customer, datanya kosong. Habis kita insert, datanya ada. Tapi bawahnya aku rollback. Sekarang tebak, kalau aku misalkan execute select-nya lagi, datanya ada atau enggak? Harusnya enggak ada, oke? Loh, kok ajaib? Padahal tadi insert intunya udah kita select, pas kita select udah ada datanya. Tapi kok sekarang nggak ada gitu. Nah, nggak ada karena bawahnya aku kasih rollback. Berarti artinya semua state dari 104 dari line 114 sampai 120, apapun yang terjadi di sini akan dikembalikan ke posisi line saat line 113 dieksekusi. Dia akan kembali ke line ini, ke posisi state line ini. Oke, dia akan kembali ke state transaction dia sejak kalau kita rollback. Beda kalau misalkan kita commit. Oke, bikin transaction commit. Aku execute. Sekarang kalau misalkan aku commit, datanya pasti udah ada. Kalau aku selesai commit, aku execute, sekarang datanya muncul. Gitu. Oke. Nah, mungkin ini nggak kelihatan dong. Terus gunanya buat apa? Ada commit, ada rollback. Nah, kita bisa apply namanya try catch. Oke. Jadi try adalah suatu kondisi mencoba untuk melakukan code sesuatu, lalu kalau misalkan error akan masuk ke dalam catch. Kayak begini. Kita apply aja begin transaction. Oke. Kita bisa pakai begin try. Begin try, oke, kita mencoba sesuatu, kita insert. Oke, ini kita copy aja. Insert. Oke. Nah, kalau insertnya berhasil, di bawahnya kita kasih commit transaction, commit aja. Oke. Terus kita kasih and try. Tapi kalau misalkan somehow di sini ada error, dia akan masuk ke bloknya si catch. Oke, catch gimana? Begin catch, rollback transaction, rollback, print, there is error, rolling back changes. Misalkan gini. Oke, kita begin, sorry, and catch. Oke. Nah, sekarang misalkan ini aku execute, nah, dia akan masuk ke commit. Kenapa? Karena nggak ada error. Oke, aku print di sini deh. Commit success. Ini aku delete dulu datanya buat testing ini. Oke, sekarang misalkan aku execute ya. Aku execute. Nah, muncul commit success. Berarti sekarang kalau misalkan kita select datanya dari new customer,
new customers, kita select, muncul datanya. Tapi misalkan aku sengaja bikin dia error. Ini kan tadi di atas itu kita ada pas declare-nya ada tulis emailnya unik. Berarti kalau seandainya aku execute ini lagi, ini bakal error karena emailnya ketimpa. Sekarang kita coba aja execute. Nah, oke, ada muncul dia masuk ke catch. There is error, rolling back changes. Null row affected. Artinya apa? Artinya nggak ada row yang kena efek dari insert kita karena insertnya gagal dan dilempar ke catch di rollback lalu ada kita dikasih info bahwa query kita error changesnya di rollback gitu. Oke, cukup intens ya ini untuk transaction sama try catch. Bingung nggak ya? Saya masih bingung untuk try catch sama transaction. Ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Yakin nggak ada yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, kita kembali ke built-in function. Oke, kita bahas built-in function mungkin sampai jam 8 lewat ya. Karena built-in function ini banyak banget. Kalau kita mau bahas satu-satu nggak bakal selesai. Oke, built-in function yang ke-9. Ada yang namanya replace. Oke, replace. Buat apa replace? Replace digunakan untuk mengganti, mereplace sesuatu substring menjadi substring yang baru. Oke, contoh begini. Aku mau ganti nih yang namanya semua yang namanya old mail menjadi Gmail. Jangan deh, biar semua kena .com. Aku mau ganti menjadi .co.id. Oke, contoh aku mau ganti .com menjadi .co.id. Caranya gimana? Caranya kita bisa select email. Oke, ini as original email ya. Habis itu kita ganti replace. Replace, apa yang mau kita replace? Yang mau kita replace adalah email. Substring yang lama apa? Substring yang lama adalah .com. Kita ganti jadi substring yang baru .co.id from old customer. Sekarang misalkan ini kita execute. Nah, yang original emailnya yang di kiri jensmith@gmail.com, johndoe@gmail.com, sama macbrown@yahoo.com. Setelah kita replace .com dan jadi .co.id, belakangnya udah berubah jadi gmail.co.id, hotmail.co.id, dan yahoo.co.id. Itu gunanya untuk replace. Oke, aman ya? Aman. Kita lanjut ke math function. Ada ABS untuk absolute, absolute yaitu untuk mengubah semua angka negatif menjadi positif. Cara makainya gampang. Select ABS minus 10 misalkan. Ini minus 10, kalau misalkan aku select, dia akan jadi 10 karena kita absolute. Oke, jadi 10. Ini untuk ABS.
Lalu ada lagi yang namanya sailing and flooring. Sailing untuk melakukan pembulatan angka ke atas dan flooring untuk melakukan pembulatan angka ke bawah. Oke. Nah, kita coba aja select sailing misalkan 4,2. Terus kita select floor 4,9. Sebelum aku execute, ada yang mau coba nebak output hasilnya apa? Oke, yang atas, karena pembulatan ke atas, dia akan ke 5 harusnya. Dan yang bawah jadi 4 karena pembulatan ke bawah. Kita coba execute. Nah, oke. Yang per Oke, ada chat 5 dan 4. Oke, bener ya. Yang sailing 5, floor 4 ke bawah. Yang sailingnya 4,2 jadi 5. Yang floor 4,9 pembulatan ke bawah jadi 4. Untuk flooring and sailing. Terus ada SQRT ya. SQRT, oke ada chat. Aku udah nanya nggak nanti query. Oh, oke oke. Query-nya nanti aku send terakhir ya. Nanti aku send di Discord aja. Oke, selanjutnya SQRT adalah square root. Jadi SQRT ini akar pangkat 2 bahasa Indonesianya ya. Jadi misalkan SQRT dari 16, artinya ini akar pangkat 2 dari 16 itu 4 ya. 4. Terus misalkan aku kasih angka random yang bukan hasil pangkat. Dia juga bisa hasilnya bakal jadi desimal. Dengan tingkat presisi berapa tuh banyak belakangnya. Oke, ini buat perhitungan matematika. Nah, selain bisa akar, bisa juga pangkat pakai power. Oke, select power x, n artinya ini bakal jadi x pangkat n. Contoh, select power, aku mau 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 hasilnya berapa? 9, 27, 81, 200. Ya berapa? Kita select aja lah langsung. 243. Bener nggak teman-teman? Bener ya, 81 kali 3, 243. Jadi 3 pangkat 5, 243. Jadi misalkan aku naikin lagi 2 pangkat 10. Oke, masih bisa. 3 pangkat 1000 ini aku eksperimen sih. Aku nggak tahu dia bisa nampung sampai seberapa banyak. Oh, oke. Nggak bisa ya. Kalau 1000, dia arithmetic overflow terlalu gede. Oke. Terakhir, buat yang matematika, random. Oke. Kita bisa pakai function random untuk mengacak angka antara 0 sampai 1. Select rand begini. Kalian lihat select pertama hasilnya 0,5, select kedua 0,8, 0,6, 0,01. Nah, ini setiap kali kita execute pasti berubah punya, pasti beda-beda karena di random angkanya. Gitu. Oke? Sampai yang matematika punya masih bingung.
Lanjut ya. Oke, kita lanjut ke date deh ya. Kita lanjut ke date. Oke, kita lanjut ke date ya. Date, date function. Ini gampang. Salah satunya tadi kita select get date untuk ambil jam sekarang. Terus ada date diff. Jangan, kita man dulu ya. Pakai man untuk ambil sekarang bulan berapa. Contoh, select man dalamnya adalah get date dari tanggal sekarang ya. Sekarang tanggal berapa? Sekarang bulan berapa kita bisa lihat. Kita select. Nah, sekarang bulan 3. Bisa juga kita select year sampai day. Day ini tanggal, year tahun, man bulan. Aku select as month, as year, as day. Nah, year-nya 3, sorry, month-nya 3, year-nya 2025, tanggal 10. Oke? Bener ya? Nah, oke. Nah, ada juga namanya date diff untuk compare seberapa beda bulan atau hari atau tahun dari dua tanggal yang berbeda. Contoh begini, select date diff. Aku misalkan mau cari bedanya perbedaan seberapa banyak tahun ya. Berarti kita bisa pakai year antara 2020 bulan 1 tanggal 1 sama hari ini. S year diff. Misalkan ini aku copy aja ya. Terus misalkan ini month berarti bulannya, terus ini day berapa hari. Ini ini aku ganti aja day terus month. Kalau aku execute, nah sekarang bedanya tanggal kita dengan bulan 1 2020 tanggal 1 bedanya 5 tahun, beda bulannya 62 tahun, 62 bulan, dan beda harinya 1895 hari. Gitu. Ada yang mau tanya dulu? Oke, aman ya. Kalau aman, kita masuk ke agregat function. Nah, ini gampang. Aku mau ada count, ada sum, ada average, ada min, ada max. Kita pakai ini aja, yang gampang-gampang ya. Count untuk menghitung ada berapa banyak row. Oke, kita misalkan select count, oke, select count from old customer. Artinya di old customer ini ada berapa banyak baris. Kalau kita select ada 3. Oke. Terus ada sum misalkan. Aku mau jumlah lain
total ID-nya ya, total ID, sum ID from all customer. Kalau misalkan kita select total ID-nya 6, masa sih kita coba tambahin manual, select all from customer 1, 2, 3. Kalau kita tambahin 6 ternyata benar gitu. Kenapa aku tambahin ID? Karena itu satu-satunya data numerik yang ada di tabel kita yang bisa kita mainin. Oke. Terus ada average. Select average ID from all customer. Kalau aku select, totalnya rata-ratanya 2. Apakah benar 2? Kita coba itu manual. 1 tambah 2 tambah 3 dibagi 3. 6 jadi 2. Oke. Average ID-nya benar 2. Gitu. Ada lagi. Kita bisa pakai min or max. Nah, min atau max ini jelas ya untuk ngambil angka terkecil maupun angka terbesar dari suatu record. Kalau aku select, tadi kan ID-nya paling kecil 1, max-nya yang paling besar 3. Berarti harusnya min-nya 1, max-nya 3. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, aku mau balik ke transaction dikit. Nah, untuk transaction, kalau yang masih bingung, begini. Jadi untuk transaction, intinya gunanya transaction adalah memenuhi proses namanya ACID. Oke, yang ACID yang pertama yaitu atomicity. Atomicity isinya suatu proses harus dijalankan sepenuhnya secara utuh atau tidak sama sekali. Jadi misalkan anggap aku punya suatu proses submit data nih. Pada proses submit data, aku punya task pertama, task kedua, task ketiga, task keempat. Pada saat execute task pertama, oke, insert table-nya berhasil, nggak ada error. Lanjut dia ke task kedua. Pada task kedua, oke, update table-nya berhasil. Oke, misalkan nih, pada task ketiga, dia mau nge-delete table. Ternyata delete-nya gagal. Karena satu lain hal, delete-nya gagal. Nah, kalau kita nggak pakai transaction, task 1 dan task 2 yang tadinya sudah dijalankan, sudah berhasil di-insert dan di-update, kita tidak bisa kembalikan lagi. Jadi nanti datanya jadi rusak. Tabelnya udah di-insert, tabelnya udah di-update, tapi tabel lamanya belum dihapus. Rusak datanya. Nah, makanya kita butuh yang namanya atomicity untuk memastikan bahwa ketika suatu proses ada kegagalan, semua tasnya harus di-cancel supaya misalkan pada saat tas ketiga ini update table, delete tablenya gagal. Berarti yang tadi udah di-insert, oke, undo dulu, jangan di-insert dulu. Yang tadi udah di-update, undo dulu, gitu. Makanya kita butuh transaction. Lalu bedanya rollback dan commit apa? Untuk commit, kalau misalkan sudah berhasil, untuk kayak, oke, save, nggak bisa diubah lagi, gitu. Sedangkan rollback apa? Rollback itu kayak control set. Kita undo sampai ke yang tadi pertama kita edit, gitu. Oke, untuk transaction masih bingung? Ada yang mau ditanya lagi, teman-teman? Untuk sesi kita hari ini paling sampai situ dulu. Kalau nggak ada yang mau ditanyain. Untuk commit gimana? Commit itu kayak save lah. Kayak misalkan abis bikin transaction nih, kalian ngedit suatu file. Kalau commit itu save. Kalian nggak bisa ngubah lagi, udah disimpan. Kalau rollback, kalian kayak undo gitu. Jadi commit kayak save, kayak save, submit lah ya, submit atau save. Terus untuk rollback, undo gitu.
Kok boleh minta query-nya? Boleh, nanti aku send ya query-nya. Oke, udah aku send ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, paling sesi kita hari ini sampai situ dulu. Thank you teman-teman yang udah join. Nanti untuk recordnya kurang lebih ya paling lama sejam dari sekarang ya. Nanti bakal ada di link yang ini. Sorry. Link yang ini semua, oke? Nanti semua bakal jadi satu playlist di sini. Untuk session 5 harusnya udah up juga. Oke, session 5 juga udah up ya. Eh, session 3-nya ada dua. Oh, aku salah. Harusnya satu, dua, tiga. Nanti aku edit namanya. Oke, untuk session hari ini recordnya ditunggu ya teman-teman. Kalau udah nggak ada yang mau tanya, udah boleh leave. Thank you semua.